survei itu tujuannya kan membantu. Nah, dari sisi masyarakat juga mungkin perlu kedewasaan juga memperhatikan survei ini. Ya nggak usah cepat termakan. Kalau di sisi akademik ada efek bandwagon. Orang akan ngikut yang menang. Kira-kira yang ramai mana dia ikut. Tapi kalau udah definitif, udah ada calonnya, sudah dicalonkan, yang abal-abal itu ibaratnya lebih bisa diketok kepalanya. Sumber-sumber itu ada yang dari partai, memang kemudian dari individu sendiri, atau memang dia ada orang-orang yang dia punya basis dukungan. Tapi kira-kira survei itu saya kira sekitar mungkin 500-600-an, paling banyak 700. Ya, halo sahabat Kompas.com, ketemu lagi bersama Tatang Guritno di Gaspol, ngobrol ngegas pasti nampol. Merupakan acara kelas wahid ya, unggulan pertama Kompas.com. Harus pede ya. Dan hari ini kita akan membahas spesifik tentang salah satu fenomena yang terjadi biasa jelang tahun politik. Selain pergerakan-pergerakan para politisi, kita juga melihat munculnya banyak sekali lembaga-lembaga survei baru yang menyuguhkan berbagai elektabilitas para figur calon presiden maupun calon wakil presiden, ataupun mungkin nanti akan berkembang lagi di pemilihan kepala daerah. Ada banyak sekali yang muncul dan kita sudah hadirkan ini masternya, ahlinya ahli ini dari lembaga survei, Pak Philip J. Vermonte ya. Namanya aja udah keren ini ya. Luar biasa. Sehat Pak Philip? Sehat. Nah, ini kita menjelaskan Pak Philip ini adalah Ketua Umum Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia, Persepi. Ya. Jadi kalau Persepi itu yang membawahi apa? Ya, Persepi ini asosiasi lembaga-lembaga survei. Kurang lebih sekarang anggotanya ada 61 ya. 61. Sebelumnya nggak sampai gitu. Kalau mau pemilu tiba-tiba banyak yang daftar. Oh, itu bisa berapa Pak nambahnya itu? Oh enggak, mungkin ini udah close ini. Karena apa? Karena memang sejak dua pemilu terakhir itu mulai muncul kesadaran di teman-teman KPU, Bawaslu di pusat maupun daerah bahwa ada banyak lembaga-lembaga gitu kan yang mungkin berpotensi entah survei abal-abal atau datanya tidak valid dan lain-lain. Seringkali mulai muncul persyaratan bahwa yang boleh menyampaikan ke publik hasil surveinya itu misalnya adalah anggota asosiasi. Karena itu lewat proses di lembaga asosiasi ada verifikasi, kita cek apakah punya kemampuan melakukan survei dan lain-lain gitu. Jadi wajar kalau dalam ini, dan itu yang masuk semua kita verifikasi semua. Artinya secara sederhana kemunculan ini atau syarat ini dipakai untuk apa, menyeleksi ya Pak, lembaga-lembaga survei ini sebenarnya kredibel atau enggak gitu ya. Tidak, memastikan mereka memang punya kemampuan melakukan survei mengikuti standar-standar ilmiah gitu yang bisa dipertanggungjawabkan. Itu aja sebetulnya. Ya. Nah, ini Pak Philip, ini kan sebenarnya jelang tahun politik sudah muncul mulai banyak sekali lembaga survei gitu. Kemarin kita juga sempat ini namanya, ini fenomena yang terjadi kemarin itu, saya secara pribadi Pak, ini kayaknya mirip namanya. Ternyata belakangnya itu beda sedikit. Itu kan makanya kok ini elektabilitasnya agak beda gitu Pak. Aneh. Ajaib gitu. Biasanya kan kalau misalnya di Kompas kan kita ada Litbang Kompas misalnya. Misalnya di Litbang Kompas elektabilitasnya katakanlah under 5% gitu. Tapi tiba-tiba di survei yang kita mikirin kayaknya lembaganya memang kredibel karena hampir mirip kan Pak. Terus kebanyakan lembaga survei itu kan dia pakai singkatan misalnya gitu kan Pak. Dan kok mirip gitu kan. Tapi kok singkatannya sama. Tiba-tiba melejit gitu kan. Nah, itu sempat juga berapa mungkin teman-teman media juga kalau enggak memang bisa. Nah, memang ada dua hal ya. Yang paling penting memang literasi terhadap survei ini masih harus ditingkatkan. Yang pertama mungkin juga dari sisi media yang terutama. Ketika media menemukan ada rilis, ada undangan untuk menyampaikan hasil survei yang namanya namanya mirip tapi kita tahu media kan pasti kenal, tapi bukan, media juga harus berani mengkonfrontir orang-orang yang melakukan ini, ya kan? Itu yang pertama. Jadi seleksi pertama itu ada di media gitu. Itu dia dapat panggung muncul media. Nah ini yang jadi rumit kan. Gitu. Tapi kalau media seperti Kompas dengan yang punya kredibilitas tinggi,
Kompas kayaknya nggak mungkin itu muncul di Kompas Ya. kan gitu, mungkin di media-media lain gitu. Nah ini seleksi pertama adalah di media. Yang kedua di sisi masyarakat juga gitu, bahwa mungkin saja ada lembaga-lembaga yang melakukan hal-hal itu yang kita susah kontrol. Tetapi memang masyarakat kita ini sebetulnya sudah berkali-kali survei. Pemilu langsung itu udah dari tahun 2004. Ya. Ya kan? Ya. Waktu itu survei makanya mulai tumbuh rame karena kalau pemilu langsung berarti suara orang per orang penting. Makanya ada survei. Ya. Supaya bisa mengetahui. Ya. Ini loh, kita udah dari 2004 berkali-kali survei ada yang begini-begini gitu. Masih gampang panas juga. Ya. Masih gampang. Padahal kan itu udah pengalaman gitu. Nah, dari sisi masyarakat juga mungkin perlu kedewasaan juga memperhatikan survei ini. Ya nggak usah cepat termakan, nggak usah keburu marah, nggak usah terburu gembira juga gitu. Kalau misalnya calonnya tiba-tiba di survei lain 2%, di lembaga abal-abal toto jadi 30% udah gembira duluan gitu. Ya sebetulnya literasi masyarakat ini juga penting dalam survei. Karena apa? Sebetulnya itu survei itu tujuannya kan membantu. Membantu tuh gini, misalnya Mas Atang mau nyalon nih, mau jadi bupati apa mana? Asalnya dari mana? Saya dari Magelang, Pak. Magelang, jadi bupati Magelang, ya kan? Karena udah ngetop di Gaspol, ya kan? Merasa pilih saya. Kayaknya gua setahun bagaimana? Ya kan? Merasa wah kayaknya udah cukup populer bisa maju nih. Ya. Nah minta tolong orang bikin survei supaya tahu kan. Tahu-tahu surveinya datang 0,1%. Ya. Akhirnya kan jadi populer tapi elektabilitasnya jeblok misalnya Pak. Ngapain nyalon ngabisin uang nggak akan menang kan gitu. Jadi sebenarnya tujuannya kan membantu. Sebetulnya tujuan awalnya ini. Yang kedua juga dari sisi masyarakat. Mungkin dia suka pada calon tertentu. Misalnya ada yang suka sama betul-betul sama Pak Tatang, mau melihat Pak Tatang jadi bupati Magelang. Loh kok surveinya cuma 0,1, datanglah dia ke Pak Tatang. Pak Tatang, saya lihat survei Pak Tatang cuma 0,1%. Saya mau bantu untuk menaikkan. Saya akan jadi relawan, ngumpulin relawan, kampanye dan lain-lain. Ini mungkin surveinya akan berubah. Jadi sebetulnya tujuan ideal survei itu adalah memberikan gambaran pandangan di masyarakat. Cuma memang tentu saja dalam setiap sektor ada aktor-aktor yang tidak bertanggung jawab. Yang tadi dibilang Pak Tatang ini. Nah, masyarakat harusnya paham. Tujuan idealnya bukan itu. Karena itu dia juga bisa lebih dewasa menyikapi survei. Ya, harusnya untuk membantu memang untuk tujuan melihat datanya secara real ya Pak, tapi ketika muncul abal-abal wah ini jadinya berbeda. Iya, bisa dipercaya. Dan ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Kalau memang punya waktu, laporkan. Tapi kan sebagian besar orang nggak punya waktu. Tapi itu kalau mekanisme pelaporan itu artinya langsung ke apa Pak? Kalau tahap sekarang kan memang belum masa kampanye. Kalau udah masa kampanye kan bisa dilaporkan ke Bawaslu, ke KPU dan lain-lain. Mereka akan punya waktu. Kalau sekarang juga kan kita hanya bisa melaporkan. Kalau bisa membuktikan bahwa survei itu abal-abal beneran. Nggak pernah ada surveinya, tapi dia ngarang-ngarang. Tapi kan itu dari sisi orang yang akan mengadukan, wah effortnya panjang banget. Dan saya harus membuktikan nanti kalau dibawa ke pengadilan, Jadi akhirnya nggak terjadi tuh laporan. Karena itu yang hanya bisa dilakukan adalah meningkatkan minimal menaikkan literasi. Nah, Pak Philip, menarik melihat bahwa lembaga survei, survei elektabilitas itu kan nggak bisa akhirnya udah jadi satu kesatuan dengan politik gitu ya, politik sekarang. Nah, sebenarnya kenapa sih Pak, apa yang kemudian memunculkan kalau jelang-jelang tahun politik itu kemudian lembaga survei abal-abal itu banyak bermunculan, itu kenapa? Kan mungkin ada yang menganggap nih aktor politik merasa bahwa dia harus merasa yang terjadi adalah perang informasi. Jadi dia harus membanjiri masyarakat dengan gambaran bahwa dia adalah aktor yang kuat, calon yang kuat, yang elektabilitasnya tinggi, dan karena itu bisa didukung. Karena kalau di sisi akademik ada yang namanya, tapi ini risetnya belum konklusif ya hasilnya. Ada yang bilang bahwa ada efek bandwagon. Orang akan ngikut yang menang. Kira-kira yang ramai mana dia ikut. Oh iya, oke. Tapi riset yang lain membuktikan nggak ada juga. Karena misalnya kalau kita ingat pengalaman Pak SBY tahun 2004, waktu mulai nyalon, maksudnya mulai sepertinya wah, mau jadi calon presiden, itu survei-survei awalnya cuma 6%, 7% juga. Kecil Kecil gitu. Tapi mungkin waktu itu Pak SBY
melakukan tindakan yang wah survei saya kecil, Ya. tapi dia pingin jadi presiden, gitu kan kira-kira. Apa yang harus saya lakukan dengan ini? Makanya mulailah memperbaiki kampanyenya, Ya. menciptakan momentum-momentum atau melakukan intervensi tanda petik ya. Oh kalau mau meningkatkan elektabilitas di kota ini berarti saya harus berbuat apa gitu kan. Nah, itu dilakukan pelan-pelan, surveinya naik sampai akhirnya dia menang menjadi presiden. Nah, itu bisa. Tapi ada juga orang yang dikasih tahu surveinya kecil tapi dia nggak memperbaiki kampanyenya, mau ambil jalan pintas, ya itu tadi pakai survei abal-abal, akan meng-create image bahwa dia punya elektabilitas yang baik. Nah ini masalahnya yang sering terjadi. Tapi itu kan soal yang harusnya nanti ketika di masa kampanye masih terjadi, udah resmi nih, itu bisa diselesaikan melalui Bawaslu atau KPU. Kan gitu. Ya. Kalau sekarang yang bisa lakukan adalah mengabaikan atau mengadukan, tapi mengadukan hampir nggak mungkin. Iya, harus membuktikan. Gitu. Cuekin aja deh, misalnya gitu. Minimal begitu. Ya. Nah, tapi menarik buatku Pak Billy bahwa artinya tadi efek bandwagon kan sebenarnya kalau dari kacamata seorang peneliti gitu ya Pak Philip, apakah opini publik atau tingkat elektabilitas itu muncul itu memang orang itu mensurvei karena dia melihat karena dia mendapatkan banyak paparan, artinya entah dari tadi kampanye, entah dari bagaimana media memberitakan dan lain sebagainya, atau sebaliknya juga elektabilitas bisa muncul karena dibom dulu nih sama angka-angka lembaga-lembaga survei, mungkin katakanlah yang kita nggak tahu kredibilitasnya, sehingga orang tuh kepancing, oh tinggi ya orang ini ya, saya kayaknya ini deh. Nah itu fenomenanya bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya itu dalam pengertian kalau misalnya calon yang maju itu, calon-calon yang populer itu tidak ada diferensiasinya. Kalau kira-kira calonnya sejenis semua gitu ya, akhirnya orang akan melihat ya udah mana di antara yang sejenis ini yang paling banyak dukungannya, maka terjadilah bandwagon. Tapi kalau dalam situasi misalnya ada calon yang sangat berbeda, ya kan, yang ideologis lah, misalnya. Ideologisnya berbeda misalnya. Secara ideologi berbeda, atau memang secara pandangan ekonominya berbeda, atau sikapnya terhadap isu tertentu berbeda. Itu walaupun misalnya surveinya kecil, begitu ada orang yang merasa representasi terhadap isu itu, mungkin dia akan dapat dukungan gitu. Dan nggak terjadi itu bandwagon, walaupun misalnya calon si A atau si B lebih tinggi, dia merasa ini orang yang paling merepresentasikan saya misalnya kayak gitu. Itu mungkin aja terjadi. Dan itu banyak studi soal itu, bagaimana orang merasa terwakili atau tidak gitu. Masalahnya begini, nggak semua orang kayak Mas Tatang ngikutin isu politik, segala diikutin, segala isu A, B, C, D, E, F, G. Pada umumnya masyarakat nggak mengikuti semua isu itu. Makanya kadang-kadang dipandu oleh survei. Apa sih pertanyaan-pertanyaan survei itu kan, selain soal elektabilitas, biasanya tanya isu apa sih yang paling kamu ikutin gitu yang paling dianggap masyarakat paling penting hari ini gitu. Itu gunanya. Orang bisa lihat gitu. Misalnya ketika dianalisis, dibikin simpel analisis lah oleh teman-teman yang belajar statistik sedikit, ada cross tabulasi. Orang yang senang isu ini kayaknya orang pemilih partai ini deh. Ya kan? Orang yang senang isu ini kayaknya pemilih capres yang itu. Condong ke sini gitu ya. Lalu nanti dia bisa berhitung nih semua calonnya. Wah, ini kayaknya saya di sebelah sini masih bisa naikin nih. Kalau saya ngomong isu yang sama nih. Saya bertarung nih sama Pak Tatang nih. Pak Tatang ngomong soal akses digital buat anak muda. Wah, ya kan kampanye. Pakai data terlalu mahal misalnya gitu. Terlalu mahal. Misalnya itu, Pak. Turunkan harga pulsa, ya kan, pakai data dan seterusnya. Saya mungkin misalnya saya sebagai calon, saya nggak ngomong isu itu, tapi saya lihat ini populer sekali nih Pak Tatang di sini nih. Saya akan mulai ngomong isu yang sama, ya kan, untuk menggerus. Orang akan melihat kan, oh ternyata ini bukan cuma Pak Tatang yang moncer ini, ya kan. Si calon yang ini juga ini, dan dia ternyata di isu yang satu lagi dia menarik. Kalau Pak Tatang ngomongnya digital dulu gitu. Nah, ini gunanya survei sebetulnya, dibandingkan cuma sekedar melihat si A atau si B elektabilitasnya berapa. Kalau udah deket waktu pemilunya, misalnya tinggal 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, baru itu
itu udah Menarik, tinggi ya. angkanya. Tapi kalau masih panjang kayak begini, masih banyak yang berubah. Jadi kita harus melihat survei itu secara lebih apa ya namanya ya? Holistik ya, apa atau lebih apa? komprehensif, Lebih komprehensif. untuk melihat bahwa kadang-kadang kita hanya fokus di soal elektabilitasnya aja. Ya. Nanti kalau tiba-tiba calon yang dianggap elektabilitasnya rendah, tahu-tahu menang atau elektabilitasnya tinggi, Ya. orang akan bilang, wah itu curang. Ya. Orang dia surveinya waktu itu rendah kok. Rendah. Padahal enggak. Mungkin dia secara disiplin Mm-mm. membaca survei, melihat di mana kelemahannya, isu apa yang dia nggak Ya. nggak diadvokasi sehingga masyarakat pemilih nggak merasa Terwakili. lalu dia perbaiki. Gitu. Itu banyak kejadian kayak gitu di Siap. Indonesia. Artinya secara tidak langsung kalau katakanlah survei abal-abal ini menunjukkan elektabilitas calon gitu ya Pak. Salah satu supaya misalnya kita sebagai calon tidak mudah tergerus adalah dengan punya diferensiasi gitu ya, pembeda gitu ya Pak ya. Betul. Dan secara gagasan, secara oleh survei. Ya. Dan kalau terkait abal-abal, kami pernah persepi ya, misalnya pemilu 2019 ada pilkada atau pemilu ya saya lupa, tapi kami dapat surat ya dari waktu itu KPUD daerah ya, sebuah kabupaten di Lampung atau Bawaslu ya, pokoknya kami dapat surat. Mereka mengirim surat, ada pemberitaan di media lokal di Lampung, sebuah lembaga survei gitu, yang ada orang melaporkan lembaga ini ke KPUD itu bahwa ini abal-abal dan surveinya ini adalah semacam penipuan publik lah. Nah, kami dapat surat dari KPUD menanyakan apakah lembaga ini anggota Persepi atau bukan. Ya. Gitu. Kita cek bukan, ya kita balas suratnya bahwa ini bukan anggota Persepi. Nah, di sana dia ditindak. Karena dianggap, karena waktu itu ada syarat yang boleh merilis macam adalah anggota asosiasi. Ya. Dia harus terdaftar sama asosiasi supaya lebih mudah. Ya. Kadang-kadang ada pelanggaran etik. Ya. Yang itu daripada diselesaikan oleh hukum, lebih baik diselesaikan oleh lembaga. Misalnya kan dia kemudian kalau pelanggaran etik berat, dia bisa dikeluarkan dari asosiasi. Kalau dikeluarkan dari asosiasi, mungkin dia punya kredibilitas akan turun sendiri. Dan Persepi pernah mengeluarkan anggota. Oh, itu pernah Pak? Pernah ada kasus-kasus dalam pelanggaran etik ketika melakukan survei. Gitu. Quick count waktu itu. Ya. Nah ini menarik juga untuk melihat ini Pak. Ketika muncul lembaga survei abal-abal itu memang semudah apa sih Pak membuat sebuah lembaga survei? Artinya orang tiba-tiba muncul kok kayaknya gampang banget ya begini. Nah, gimana itu? Kalau untuk masuk jadi anggota Persepi ada beberapa syarat itu. Yang pertama dia harus menunjukkan badan hukumnya. Oke. Nah itu berarti ada effort itu. Dia kan sebagai PT, sebagai yayasan. Berarti kalau dia badan hukum, mungkin harus tercatat NPWP-nya dan lain-lain. Jadi dia memang sebagai entitas yang legal bisa menjadi subjek hukum. Kalau ada yang merasa dirugikan, dia akan bisa digugat dan lain-lain. Yang kedua, di Persepi harus, untuk menjadi anggota Persepi harus punya statistician, harus punya ahli statistiknya di dalam. Oh, itu juga bisa membuktikan supaya nggak abal-abal itu. Karena bikin survei itu kan gampang-gampang susah. Yang udah biasa memang ada statistiknya ya udah ada prosedurnya gitu. Nah kita cek dia harus bisa membuktikan bahwa dia memang punya. Hanya dua itu. Yang ketiga dia tangan fakta integritas. Oh ada fakta integritas ya. Jadi sehingga ketika ada pelanggaran etik kita bisa tunjukkan bahwa yang dilakukan bertentangan dengan fakta integritas yang sudah ditandatangani. Gitu. Kami pernah tahun 2014. Dulu ingat nggak? Tahun 2014 kamu masih TK? 14 itu SMA kelas 1 Pak. Ya lah. Kalau ingat dulu waktu quick count di hari Pilpres itu ada, kalau saya nggak salah ada 10 lembaga yang bikin quick count. Yang 7 bilang Pak Jokowi menang. Ya. Yang 3 bilang Pak Prabowo. Karena itu jadi urusan. Iya. Di sini ngomong menang, di sana ngomong menang itu. Panas.
gitu. Akhirnya dan itu anggota Persepi. Akhirnya kita Itu dari 10 itu anggota Persepi semua, anggota Pak? Persepi. Oke. Ya. Akhirnya karena kan nggak mungkin kalau quick count itu sebetulnya yang paling simple. Ya. Kesalahannya itu nggak mungkin lewat dari 1%. Oh iya, Pak ya. Iya, Tipis ya dia. Udah nggak mungkin lah kalau. Nah kalau ini ada 3 yang bilang Pak Prabowo, 7 Pak Jokowi, berarti kan udah lebih dari. Ya. Deviasinya udah lebih dari 1% itu. Ya. Akhirnya kita ada di Persepi namanya Dewan Etik. Ini profesor-profesor nih, profesor statistik gitu. Akhirnya mereka memutuskan ini semua yang anggota Persepi yang bikin quick count diaudit. Audit itu artinya diperiksa semua tuh. Bisa datanya semuanya. Semua gitu. Jadi itu sidang terbuka loh tahun 2014. Kamu masih SMA. Iya, SMA kelas 1 saya, Pak. Iya. Iya. Itu dilakukan sidang etik, semua datang, kita bawa segala datanya dibawa gitu, dilihat, ditanya-tanya, sidang terbuka. Yang 3 ini nggak mau datang. Nggak mau diaudit. Ya udah dikeluarin. Kita langsung nggak tahu kenapa, pokoknya dia nggak hadir, itu dikeluarkan. Jadi itu bisa. Kalau dia anggota Persepi, kalau dia jadi anggota, kita bisa punya mekanisme-mekanisme. Ya. Untuk memverifikasi atau melihat apakah dia melakukan standar ilmiah yang benar. Karena ini resikonya kan bisa ada pertentangan di masyarakat gitu. Ya kan kalau masyarakatnya makan gitu ya, wah ini ada konspirasi nih mengalahkan dan lain-lain. Atau pernah juga di sebuah pilkada di sebuah kota yang nggak perlu saya sebutkan namanya, ada beberapa anggota Persepi yang survei di situ, hasilnya juga tolak belakang gitu. Karena sesama anggota Persepi kita panggil. Oh, 2 lembaga survei di satu kota itu, Pak? Ada 2 atau 3, tapi total bertolak belakang. 3-tiganya hasilnya. Nah, ini bukan berarti bahwa anggota Persepi surveinya harus sama semua loh. Ya, beda loh ya. Bukan. Jadi pokoknya kira-kira gini kepercayaan kita. Kalau dia dilakukan dengan benar survei itu, mestinya hasilnya nggak beda-beda jauh lah. Gitu loh. Kalau memenuhi kaidah ilmiah ya. Tapi ini jomplang. Ya kita mau tahu ini yang mana ini gitu. Akhirnya kita menjelaskan masing-masing punya argumen karena masih jauh dari kayaknya waktunya masih jauh, ya udah memang mungkin aja masih bisa berubah. Gitu. Tapi kita panggil secara etik untuk mendiskusikan. Menjelaskan. Nah ini jadi makanya kita mendorong sebetulnya media itu misalnya ya, kalau ada yang rilis survei itu tanya kritis juga, Mas, Mbak anggota Persepi bukan? Gitu. Anggota asosiasi apa? Gitu. Nanti follow up tanya. Lalu di-insert aja di laporannya itu. Lembaga ini anggota Persepi, lembaga ini bukan anggota Persepi gitu. Jadi ada kebutuhan tetap memberitakan, misalnya ya, kita kan nggak tahu kalau didata kan. Tapi juga ada disclaimer-nya, rambu-rambunya. Kan kalau di media-media luar negeri suka ada tuh gitu. Dipakai gitu ya, Pak ya. Atau misalnya kalau nama orangnya sama, kalau di laporan-laporan media luar negeri itu suka ada tuh, misalnya kalau namanya dianggap terlalu mirip sama seorang tokoh, terus dalam kurung tuh ada tulisannya tuh no relation with, nggak ada hubungan. Gitu. Jadi orang gitu. Jadi media ngasih petunjuk juga kepada masyarakat bahwa ini jangan ditarik terburu-buru bahwa ini lembaganya si terafiliasi misalnya gitu, dan lain-lain. Itu ada sebetulnya banyak dan ini perlu kerjasama semua orang sebetulnya. Iya. Jadi literasi harus ditingkatkan. Nah, tapi sejauh ini Persepi melihat sudah ada berapa gitu lembaga balabal yang at least sampai sekarang itu dalam pantauan kayaknya cukup banyak nih, dan situasinya dengan 2019 kira-kira gimana? Kita terus terang kalau dari secara lembaga, secara asosiasi kita belum pernah menghitung. Karena ngurusin anggota aja udah susah. 61 ya sekarang? Sekarang anggota Persepi 61. Iya. Cuma ada yang bilang mungkin angkanya berkisar 20-30 gitu kan. Tapi itu kadang-kadang lembaga itu namanya abal-abal dibikin sekali lalu hilang. Nggak pernah muncul lagi gitu. Jadi kita susah. Mungkin aja lembaga yang sama diganti nama aja. Itu jadi dan kita susah gitu. Dan itu sebetulnya yang itu tadi itu bukan kewenangan Persepi, tapi lebih baik itu literasi masyarakat yang ditingkatkan gitu. Dan mungkin pelaporan kalau memang bisa dibuktikan gitu. Tapi so far paling enggak 20 sampai 30 ya, Pak, yang sekitar salah seorang anggota kita pernah menghitung secara informal lah gitu kan. Dan kita nggak pernah verifikasi betul-betul gitu ya, melakukan studi yang signifikan soal ini berapa sih sebetulnya lembaga-lembaga ini. Tapi
dalam situasi kayak gini ya pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Nah, kalau kita bicara soal situasi politik saat ini, Pak, kalau Pak Philip sendiri melihatnya, katakanlah kita bandingkan dengan 2018 pertengahan, karena ini kan udah 2023 hampir pertengahan. Kemunculan lembaga-lembaga survei abal-abal ini lebih parah di 2018 karena jelang 2019 atau 2023 jelang 2024 ini, Pak? Saya kira gini, nanti kalau calonnya udah definitif, Oke. itu berkurang pasti. Oh, justru ketika calonnya nanti sudah definitif malah itu akan berkurang. Ini kan soalnya masih banyak calon yang Iya. definitif. Maksudnya masih siapa aja masih Oke. bisa nih. Jadi upaya untuk menunjukkan Ada aja. elektabilitas itu adalah untuk Ada pasti gitu. Di antara orang-orang ini Hmm. kita nggak tahu siapa ya, orang atau partai kita nggak tahu lah. entah untuk dipilih, entah untuk Dipilih, apa. atau nggak tahu juga mungkin mau jadi tim sukses nanti. Ya. Misalnya gitu. Tapi kalau udah definitif, udah ada calonnya, sudah dicalonkan, yang abal-abal itu lebih ibaratnya lebih bisa diketok kepalanya. Karena apa? Oke. Karena udah ketahuan kalau calonnya cuma 2 atau 3, kan kita tahu pasti Ya. siapa aja yang survei gitu-gitu kan. Kalau udah abal-abal itu udah pasti. Ya. Kalau sekarang kan masih banyak yang Masih banyak yang coba-coba, Coba. ya kan mau naikin coba elektabilitas. ini jadi capres atau Ya. dipilih atau enggak gitu. Oh. Atau mungkin juga biar kalau namanya biar tinggi, Mm-mm. siapa tahu nanti diajak jadi menteri. Ya, ya. Ya kan, saya terkenal di publik punya akar juga nih, Ya. kayak gitu. Jadi sekarang sih menurut saya masih akan banyak. Masih akan kan? banyak. Tapi begitu calonnya udah definitif, itu pasti udah akan berkurang. Atau jangan-jangan malah masyarakat, nggak cuma masyarakat yang dibohongi, Pak. Calonnya sendiri bisa jadi, wah ini bapak elektabilitasnya mantap ini. Tapi Bisa juga. abal-abal, jadi dia oke Bisa. saya maju, tapi Bisa juga, dan Zong jangan, ternyata. jangan lupa, ini kita soal 2024, kita bukan cuma milih capres, ya. mau ada pilkada serentak, mau ada apa namanya pemilihan DPD juga, Ya. dan lain-lain segala macam. Jadi banyak sekali orang yang merasa punya keperluan untuk menunjukkan elektabilitasnya gitu. Ya kan? Kalau misalnya sekarang namanya konsisten muncul di survei walaupun kecil 1%, 2%, Ya. tahu-tahu nanti wah saya boleh juga nih nyalon jadi bupati Ya. atau wali kota. Ya. Bisa dia bawa sebagai modal ke partai. Ini lihat nih survei tahun lalu 2023 Ya, saya udah segini loh. Gitu. Mm-mm. Nah ini ada banyak sekali yang kemungkinan kenapa sekarang masih banyak yang melakukan ini. Gitu. Bukan cuma urusan ke capres, Ya, yang lain-lain urusan juga pilkada, pilkada, atau pileg. mungkin ke caleg. Ya, caleg. Misalnya dia juga di daerah nih, terutama mungkin yang banyak kan, Mm. dia bisa bilang ke partai, saya nggak tahu ya, kan banyak isu. Mm-mm. Kalau mau jadi caleg harus bayar setoran. Kalau nama mau muncul di survei kan kira-kira Masa saya bayarnya sama misalnya gitu ya, ya, Pak. saya udah punya Misalnya. modalitas. Nah, banyak lah Mm. kemungkinan itu. Jadi ini fenomena sosiologis sebetulnya. Oh, siap. Nah, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Nah, lembaga survei ini kan yang abal-abal ini kita lihat biasanya, Pak, yang kita amati ya sebagai jurnalis, wah elektabilitas, naikin elektabilitas figur tertentu dan lain sebagainya. Sebenarnya mereka ini pergerakannya apakah memang punya satu backing apa kita nyebutnya kalau ada bohir, wah besar yang cukup besar dan masif gitu, atau gimana itu, atau misalnya digerakkan sendiri juga misalnya oleh partai itu sendiri gitu. Saya lihat ada beberapa ya. Memang ada misalnya partai-partai yang memang dia menyiapkan calon-calon yang baik-baik. Itu beberapa partai misalnya memang ngasih modal awal juga kepada. Oh, ada pola itu juga. Ada. Di sisi yang lain ada juga memang yang modal sendiri. Hmm. Misalnya dia Dari individunya. yang mau Ya. calon, mungkin dia nyiapin buat dia sendiri juga biar dia tahu tadi, supaya daripada dia ilusi mau menang, Halu gitu, Pak. lalu Ya. merasa sangat populer gitu kan, nanti keluar berapa atau biaya kampanye berapa kira-kira. Kalau di Magelang berapa? Kalau di Magelang karena kita ini kan memang kota anti korupsi, Pak. Ya, free. Nggak tahu tapi, Pak. Ya kan, daripada kehilangan segitu mendingan kehilangan ini buat survei. Mm-mm. Ya kan, supaya dia bisa ini. Atau memang ada orang-orang yang percaya ke orang-orang kepentingan, misalnya pengusaha-pengusaha di Magelang, wah ini Pak Tatang nih selalu membela apa namanya, memudahkan fasilitas untuk tumbuhnya bisnis di Magelang. Jadi mungkin pengusaha-pengusaha Magelang ini kayaknya calon kita nih. Ayo. Tatang kamu maju.
Oh. Itu sah-sah aja. Itu bukan hal yang buruk juga. Oh, itu sah-sah saja sebenarnya. Itu sah-sah aja kalau asal dia bisnisnya yang sehat, ya, bukan bisnis korup dan lain-lain. Jadi dukungan itu bisa datang dari macam-macam tempat untuk melakukan survei. Dan karena survei itu kan relatif, ya harus ada biayanya. Kan ibaratnya gini, kalau kamu mau nyalon tapi kamu sendiri nggak tahu berapa populernya, ya berarti kamu juga sebagai calon ya gawat juga. Iya. Gitu. Nggak tahu diri gitu ya. Iya, benar-benar. Itu menyusahkan orang lain juga gitu kan nantinya kan. Nambah calon banyak, nambah biaya pemilu banyak dan lain-lain gitu. Jadi sumber-sumber itu ada yang dari partai, memang partai yang menyediakan gitu kan, saya tahu beberapa partai lah ada. Kemudian dari individu sendiri, beberapa anggota Persepi pernah juga tuh saya tahu diminta di ini speak gitu Pak. ngetes. Misalnya masih setahun lagi nih mau pilkada, ini dong titip pertanyaan gitu. Titip pertanyaan kira-kira kalau di daerah saya nih, saya nyalon banyak lah. Itu sering itu ada beberapa yang sering tapi ada. Jadi dia dan ini yang sebetulnya calon yang rasional karena dia mau tahu. Jauh-jauh hari dia mau tahu ini saya sebenarnya ada peluang nggak sih? Daripada el-elan gitu kan, ngabisin uang gitu. Atau memang dia ada orang-orang yang dia punya basis dukungan. Udah, kamu maju nih, kamu calon yang bagus misalnya. Boleh kita support. Oke, apa survei. Jadi itu sumbernya dari ada 3 itu ya Pak ya. Ada 3 yang biasanya dilihat. Nah, Pak, sebenarnya biasanya berapa Pak biaya yang setahu Pak Philip? Biasanya kalau misalnya orang-orang itu mau membiayai ya survei itu, karena survei itu kan masif ya Pak, se Indonesia ya biasanya. Nah, itu tuh biasanya berapa sih Pak? Tergantung satu, jumlah responden. 2, kalau misalnya survei kan beda, survei nasional di semua provinsi dengan 1.000 responden, 1.200 responden, dengan misalnya survei Mas Tatang di Magelang gitu, yang respondennya mungkin cukup sebagai awal untuk memberikan informasi, mungkin 400-500 orang gitu, margin of error-nya tapi agak lebih gede dikit. Itu kalau survei nasional sih yang 1.200-an gitu. Coba tanya sama teman-teman di Litbang Kompas berapa. Ini kalau Litbang Kompas itu ini Pak, kalau di tongkrongan itu agak sering nggak terlihat. Ini kayaknya wartawan, ternyata Litbang Kompas. Tapi kira-kira survei itu saya kira sekitar mungkin 500-600-an, paling banyak 700. Oh, sebesar itu ya Pak? 700 juta kan itu Pak? 506, ya range-nya 500 sampai 700, tergantung respondennya ya. 1.000 orang, 1.200. Hah? Masa 500.000 kan nggak mungkin. Iya kan. Yang mahal itu kan biaya, yang mahal biaya logistik. Logistiknya. Karena misalnya begini, kalau kamu bikin survei random, misalnya random nih, misalnya salah satu provinsi kan berarti harus kena Papua nih, ya kan? Papua kan wilayahnya luasnya bukan, kamu random, ketemu orang respondennya yang berdasarkan angkamu penarikan sampel kamu itu tahu-tahu adanya di Pegunungan Jayawijaya, kamu harus ke sana kan? Misalnya, semakin random tuh kemungkinannya bisa begitu, kecuali kalau terus memutuskan Papua di-exclude aja. Tapi kan ini masalahnya jadi masalah politik. Ya, kenapa nggak dilibatkan misalnya gitu. Atau misalnya respondennya di random, ketemunya kabupaten yang jaraknya jauh-jauh gitu. Misalnya di dalam bahkan misalnya di Jawa Tengah gitu. Ada yang keambil di Kabupaten Magelang, ada yang di mana yang lebih jauh lagi yang udah deket ke Jawa Tengah misalnya gitu, atau ujung ke Banyuwangi. Misalnya kayak gitu-gitu ya. Jadi mahalnya itu sebetulnya logistik gitu. Dan angkanya itu bukan uang itu habis untuk pelaksanaannya. Orang kan tapi mikirnya wah lembaga survei biaya segitu. Itu buat dia semua enggak. Karena itu macam-macam gitu. Ada pengeluaran-pengeluaran yang mahal-mahal. Tapi kan ada juga Pak survei yang kadang tuh kalau kita baca hasil metode surveinya adalah dia menarikan sampel dari database yang sudah dia punya by phone misalnya. Nah, itu gimana tuh Pak? Bukan. Jadi ada survei telepon. Misalnya gitu ya. Berarti dia ngambil sampelnya misalnya dari namanya populasi nama-nama yang ada di buku telepon misalnya. Itu survei telepon. Itu mungkin lebih murah. Tapi akurasinya bukan akurasi. Tingkat representasinya mungkin lebih rendah. Kenapa? Karena mungkin yang kayak handphone kita ini memang ada listnya misalnya gitu. Kalau
yang di telepon itu kan landline, telepon yang di rumah. Ya. Hari ini udah jarang juga orang yang punya telepon di rumah. Kalau Mas Tatang juga masih udah nggak pakai telepon di rumah. Berarti yang masih ada itu yang udah makin kecil lagi sebetulnya, ya kan? Yang masih ada namanya di buku telepon itu. Mungkin terakhir kapan lihat buku telepon? 16 tahun yang lalu. Di gorengan. Di gorengan. Oh iya, di gorengan. Di gorengan. Iya, benar. Nah, dia random dari situ, nama-nama itu ya kan diambil. Jadi sebetulnya populasinya jadi lebih kecil. Makanya mungkin tingkat akurasinya lebih off lah gitu ya. Atau misalnya apa namanya handphone ini lebih susah lagi. Karena kita kan kadang-kadang orang punya handphone 2, apa 3 dan lain-lain. Jadi udah makin rumit lah. Bukan nggak bisa. Karena bisa jadi satu orang ditelepon 2 kali gitu ya, Pak. Nah, kalau yang tadi Pak Tatang bilang, ada beberapa teman lembaga survei ketika masa pandemi nggak mungkin wawancara tatap muka. Akhirnya dengan apa namanya ada justifikasi metodologi itu bisa, karena di data survei yang sebelumnya itu kan kita setiap survei ada Bapak namanya database, ya. Nomor telepon boleh Pak, nanti buat keperluan misalnya cek spot check dari pusat kan, dari pusat maksudnya dari apa namanya dari lembaga membuktikan apakah benar. Biasanya kan kalau Pak Tatang jadi responden nih, kalau kena jadi spot check, si apa namanya pengarah surveinya surveyornya itu pengarah survei di ini kan yang lapangan yang nanya yang di Jakarta atau di kota mana nggak tahu, si penyelenggara survei akan lihat dia random, oh nih Pak Tatang, coba saya cek telepon ke Pak Tatang karena ada nomor teleponnya, makanya ditanya Pak Tatang apa benar hari itu tanggal sekian jam sekian ada surveyor kami yang datang. Oh ya betul, gitu kan. Lalu dicek satu pertanyaan, Pak Tatang mohon maaf ini cuma mau memastikan apakah diisi atau benar. Pak Tatang kalau ada pemilu hari ini pilih partai mana ya? Cek, kalau Pak Tatang bilang partai A, di kertasnya tulisannya partai C, berarti si pengumpul data di lapangannya nggak benar. Oh, cara ngecek itu dia. Iya, makanya ditanya nomor telepon. Akibatnya lembaga survei makanya punya database nomor telepon dari survei sebelumnya. Jadi ibaratnya daripada survei lagi, ya nggak bisa tatap muka, ya udah kita pakai sampling yang kemarin dengan justifikasi. Dia tambah misalnya ada 3 survei kan yang lain, lalu dia random dari situ. Ada metodenya, metode ilmiahnya ada. Walaupun itu masih jadi perdebatan ya, tapi ada. Itu siap. Ada yang menganggap bahwa wah itu sebetulnya secara statistik masih harus dibuktikan gitu kan. Tapi bahwa ada yang melakukan itu ada justifikasi ilmiahnya. Siap. Nah Pak, kalau tadi kaitannya dengan persepsi masyarakat oleh hasil survei, sebenarnya seberapa besar pengaruh hasil survei ini terhadap preferensi publik memilih atau menentukan pilihan pada itu yang tadi saya sampaikan ya. Jadi hasil risetnya itu belum konklusif tuh menurut saya. Maksudnya bukan konklusif. Ada yang bilang ada pengaruhnya, ada yang bilang enggak. Kenapa? Karena begini, di dalam dunia ini ya, perisetan ya tentang perilaku pemilih, voting behavior, ada 2 kubu. Ini berdasarkan riset di Amerika ya, karena mereka kan sejarah surveinya udah lebih panjang. Ada yang namanya dibilangnya Columbia School. Jadi dari Columbia University, dia memulai ini dulu riset kalau nggak salah tahun 1944 dalam sebuah kampanye capres, saya lupa capresnya siapa ya. Jadi mereka meneliti di beberapa county di Amerika, di Ohio. Kesimpulan riset mereka bilang begini, masyarakat itu memilih karena ada pandangan awal, predisposisi. Pandangan awal. Jadi dia nggak berubah tuh. Misalnya kalau menurut mereka itu kalau Anda tinggal Anda kulit putih, ya kan, tinggal di perkotaan, kemungkinan Anda Partai Demokrat. Kalau Anda tinggal di rural area, ya kan, kulit putih, Kristen Protestan kira-kira gitu, Anda kemungkinan Republikan. Itu hasil riset mereka di tahun itu. Ada predisposisi. Jadi apa namanya, orang memilih itu udah belum lihat survei dia udah pokoknya mau pasti kalau nggak Demokrat dia publik bisa gitu ya. Ya kan. Berarti
nggak ada efeknya. Tapi itu berarti based on background latar belakang dong, Pak? Background latar belakang. Ya. Kemudian datanglah ada lagi apa namanya kubu baru dari ini kan Columbia University yang di New York. Ada Michigan University of Michigan yang di Michigan bikin survei, bikin studi. Dia mau membantah itu. Soalnya kalau itu diterima, berarti kampanye nggak ada efeknya dong. Ngapain orang kampanye? Orang dari awal udah tahu dia mau milih yang mana, gitu kan? Ngapain kita capek-capek kampanye? Padahal, tapi ternyata orang kampanye terus, dan bisa berubah. Nah, orang Michigan ini, orang-orang peneliti di Michigan bilang bahwa menyimpulkan dia studi juga, dia bilang enggak, orang nggak predisposisi. Orang milih berdasarkan isu. Oh, orang isu area. Jadi ada pengaruh kampanye, ada pengaruh kognisi. Rasionalitas. Kalau dia digempur informasi tertentu, ya mungkin dia akan berubah pilihannya. Nggak peduli lagi dia mau tinggal di rural area atau di kota. Isunya misalnya ada beberapa tuh. Apakah kalau kira-kira isu tentang militer, kalau Anda yang mengadvokasi Amerika harus kuat secara militer, mungkin Anda orang Republikan. Apalagi isu misalnya aborsi, kalau anti aborsi Republikan. Kalau pro aborsi kemungkinan besar Demokrat. Atau kira-kira begitulah. Jadi berdasarkan isu. Dan isu itu dimainkan lewat kampanye. Jadi kampanye ada efeknya. Gitu kan. Dan ini yang menurut saya bilang tadi, bukan berarti salah satu benar. Saya rasa dua-duanya berlaku di masyarakat. Iya. Ada orang yang memilih memang ada predisposisi, mau diutak-utik kayak apa, Pak Tatang akan milih capres yang dari Magelang. Misalnya, gitu kan. Misalnya kalau ada yang kenal, gitu, nanti ada capres dari Magelang, Pak Tatang akan condong, wah ini orang Magelang. Iya. Atau kalau yang percaya pada isu, ya kan, orang disadarkan. Biasanya isu apa? Kalau di Indonesia itu yang ramai itu biasanya isu apa? Yang isu masyarakat umum. Ya, kemiskinan masih agak abstrak. BBM. Nah, harga BBM naik, turun. Wah, itu dianggap yang naikin harga BBM pasti ini nggak bener nih, gitu kan. Yang bisa menambah subsidi BBM, nah ini dia yang bagus. BBM karena dianggap hak asasi manusia kalau di Indonesia. Ya kan? Pokoknya jangan. Dia kayak gitu-gitu. Nah, itu kan lawan kampanye. Misalnya ada orang bilang, "Oh, ini calon ini dulu yang naikin harga BBM loh." Misalnya kan gitu kan. Jadi itu ada efek gitu dari survei, misalnya kan. Misalnya ternyata di isu survei tadi yang kita bilang, isu pertama yang masyarakat paling concern waktu survei dilakukan adalah tingginya harga BBM, misal. Jadi untuk menjawab pertanyaan Pak Tatang yang singkat itu, tapi jawaban saya udah ngalur ngidul kemana-mana, ya kan. Intinya adalah bahwa survei itu bisa mempengaruhi, bisa juga enggak, bergantung pada individunya. Orang-orang yang karena itu tadi nggak sempat mikirin isu-isu, ya kan. Ada orang yang, aduh, kalau wartawan yang tiap hari ngikutin isu politik, udah sibuk liputan, jadi nggak baca. Orang yang harus bekerja tiap hari, berjualan, urusan politik itu udah ranking ke 216 gitu dalam prioritas dia sehari-hari gitu. Akibatnya dia nggak memperhatikan survei. Kalau udah gitu, dia akan tadi predisposisi pandangan awal. Oh ya, ini waktunya milih nih. Baru dia bingung kan? Siapa yang misalnya kalau Pak Tatang di kotak suara. Ini orang mana? Ini kayaknya orang Magelang nih mukanya. Gitu kan. Coblos gitu misalnya. Ada yang udah nggak sempat lagi mikirin isu. Dan dia udah nggak sempat juga mengevaluasi kandidat-kandidat itu gitu. Nggak ada gitu. Nah, kemungkinan yang tadi, ini orang-orang Columbia bisa bener nih kayak gitu. Tapi kalau ada pemilih yang lebih sophisticated, ya kan, mungkin mahasiswa, wartawan, peneliti, atau orang yang senang politik, dia lebih sophisticated kan. Ini kayaknya kalau yang ini kita pilih, ya kan, misalnya, nanti uang sekolah dinaikin. Ya bahaya ini gitu kan. Mau gitu. Dia pilih yang lain, padahal yang lain dia juga nggak tahu. Pokoknya jangan yang itu. Gitu. Nah, ini karena based on isu tadi. Based on isu, itulah kira-kira. Jadi ini agak mungkin kita belum terbiasa, padahal harusnya udah biasa ya. Tadi saya bilang udah dari 2000. Belum biasa menjadi pemilih yang rasional. Gitu. Kadang-kadang masih terbawa, makanya ada isu-isu soal identitas dan lain-lain. Karena milihnya masih berdasarkan itu terus. Harusnya ke depan itu berkurang tuh.
Kita masih ada apa? Memilih based on emosional juga ya, masih. predisposisi tadi itu, Predisposisi. kayak orang-orang Kolombia itu. Kolombia. Itu udah mungkin itu di sana udah tahun 40-an kayak gitu. Iya. Iya, Di sini iya. masih walaupun di Amerika juga balik lagi tuh yang kayak gitu. Ya, Tergantung berputar masyarakat. lagi. Tergantung masyarakatnya. Kita menyambung lagi nih Pak, seluk-beluk tentang lembaga survei, dunia survei ini. Nah ini kan KPU sebenarnya sudah menerbitkan aturan baru mengenai lembaga survei ini Pak. Aturan itu ada di PKPU nomor 9 tahun 2022. Tapi sejauh ini belum ada lembaga survei yang resmi mendaftar ke KPU. Ya. Ketika sebuah lembaga survei yang tidak terdaftar di KPU menyampaikan sebuah hasil survei Pak, entah elektabilitas seseorang, partai, dan lain sebagainya, yang kemudian akhirnya kan misalnya ini di apa ya oleh media diliput lah, jadi membentuk opini publik. Ini bisa dikategorikan menyebarkan informasi palsu nggak sih? Sebabnya begini, saya kira ada diskusi soal itu ya, dalam arti yang dimaksud harus mendaftar itu untuk menyebarkan di masa kampanye atau bukan? Karena kalau dianggap seluruh dalam 5 tahun nggak boleh merilis hasil survei, itu menurut saya kurang pas juga. Gitu. Jadi mungkin tafsirannya adalah di beberapa teman ya, di teman-teman lembaga survei itu memang yang wajib itu ketika sudah misalnya masa kampanye, ada periodenya lah. Gitu. Dan yang kedua, terlepas dari itu semua, memang di sisi persepsi kita lagi verifikasi akhir siapa anggotanya, itu akan kita kirim surat ke KPU, ini loh anggota persepsi. Jadi mungkin nanti mendaftarnya sebagai asosiasi. Jadi cuma persepsi udah langsung nama-namanya satu nanti, itu. bahwa ini adalah anggota yang sudah kita verifikasi, memenuhi syarat-syarat keanggotaan. Jadi itu nanti. Nah sekarang teman-teman yang melakukan survei abal-abal tadi di masa periode itu, ya itu tadi, kalau ada yang melaporkan ya mungkin dia bisa kena juga, gitu kan. Tapi kan itu tadi saya bilang ada PR-nya itu, yang melapor itu, waduh, kalau panjang urusannya gitu. Jangan kan ngelaporin lembaga survei, ngelaporin dapat serangan fajar aja nggak ada, ya kan? Padahal itu kita tahu semua nggak boleh kan terima uang 100.000. Atau jangan-jangan Pak, kita kusnuzon serangan fajar tidak pernah ada. Mungkin nggak? Mungkin. Ini bulan puasa nggak boleh. Kita harus kusnuzon Pak. Iya. Bisa jadi. Ya, itu kan orang kan antara lain, waduh, kalau kamu ngelaporin itu, waduh, repotnya bukan main kan? Nanti dipanggil sih, dan jadi orang punya kendala waktu. Untuk melakukan pelaporan. Makanya kembali saya bilang itu sebetulnya namanya gerbang pertama itu medianya sendiri. Apakah dia kritis ketika membaca hasil survei dan melaporkan hasil survei itu, gitu. Harus kritis juga. Ada banyak. Kalau misalnya anggota persepsi itu kalau rilis survei pasti materinya itu ada persepsinya di kanan ya, itu udah pasti. Karena kita memang meminta anggota untuk menaruh itu. Jadi kalau ada apa-apa kita bisa verifikasi. Karena jangan sampai begini juga. Kalau semua orang maunya bawa ke pengadilan gitu, padahal itu adalah asosiasi lembaga profesi. Kan sama kayak apa nih namanya? Kayak media. Wartawan. Kalau ada wartawan, bawanya kan ke Dewan Pers gitu, sebagai wadahnya. Nah, ini juga sama kira-kira pandangannya, kita harap begitu. Jadi kita akan selesaikan internal, kalau memang dia melanggar berat dan lain-lain, kita bisa kasih tindakan, misalnya dikeluarkan atau nggak boleh rilis survei dan lain-lain. Ya. Nah, berarti artinya katakanlah memang sekarang belum mendaftarkan diri, Persepi belum memberitahu KPU, artinya so far ada lembaga-lembaga survei yang sudah under Persepi memberikan apa Pak hasil surveinya, ya it's okay ya, bukan sebuah. Kalau menurut saya sih it's okay. Dan apa namanya masih panjang lah ini. Masih panjang. Dan kan belum ada misalnya kan yang tadi saya bilang kandidat definitif. Karena kalau udah ada kandidat definitifnya, gitu kan, kalau dia tidak mendaftarkan KPU, mungkin itu bisa jadi masalah hukum misalnya. Gitu. Karena kandidat yang satu lagi mungkin merasa dirugikan dan lain-lain. Ya itu yang udah pasti adalah waktu itu. Itu kapan Pak rencana apa? Atau nanti biasanya deadline-nya kapan sih? Atau nunggu kan Oktober kan? Pendaftaran capres. Gitu. Tapi kan kita nggak tahu kalau misalnya udah ada capres yang daftar cepet-cepet,
Kan kita juga nggak tahu. Itu deadline. Tapi kalau misalnya sekarang partai udah terbentuk, udah lengkap, semua udah merasa memenuhi syarat, karena kan begini sebetulnya nih buat para calon ini, kalau misalnya semua ngikutin sampai di hari terakhir pendaftaran Oktober, berarti dia kampanye cuma November, Desember, Januari 3 bulan. Pure 75 hari itu. 75 hari. Gitu. Nggak mungkin tuh. Berat. Setinggi-tingginya elektabilitas itu. Itu susah lah. Mempelajari hasil survei, mengevaluasi berat lama ya Pak. Dan dia harus kampanye di seluruh wilayah Indonesia semaksimal mungkin gitu ya, itu berat. Jadi mungkin aja sebelum itu udah resmi. Gitu. Dan ini yang saya kira nanti kita sih kalau dari sisi persepsi akan segera mendaftarkan. Biar nanti kita mudah juga. Karena apa? Biasanya nanti dari KPU mungkin dia kirim ke radiogram ke semua KPU daerah ya kan, atau Bawaslu. Ini loh anggota Persepi, itu kan ada juga buat kita, karena kita dianggap sebagai entitas yang diakui lah, yang kredibel juga Pak. Nah, ini kalau untuk awam ini Pak, misalnya masyarakat itu gimana sih Pak caranya biar mereka ini ketika baca survei itu udah langsung udahlah ini abal-abal, tapi ini kayaknya enggak gitu. Kalau kita wartawan kan udah paham tuh Pak, kayak Persepi anggotanya ini biasanya di lembaga survei ini tokohnya tuh ini oh ya ini sahih lah. Tapi kalau masyarakat itu Pak. Iya, biasanya survei abal-abal itu keluarnya di media abal-abal juga. Kan Kompas. Iya. Atau di media-media yang established gitu. Jadi itu mungkin yang paling pertama juga mungkin dilihatnya ini munculnya di media yang mana nih? Kan itu kadang-kadang tersebarnya di WhatsApp atau ada yang nge-share di mana lah, di Facebook. Nama medianya udah aneh-aneh gitu. Nah, itu kemungkinan besar. Ya kan? Biasanya dia tidak bisa dipertanggungjawabkan lah. Gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau mau agak kritis sedikit, ya kan, bisa aja dilihat lah. Ini survei misalnya ada nggak keterangan metodologinya walaupun sedikit. Misalnya, ini survei ada 1.000 responden gitu. Di 38 provinsi sekarang ya, 38 provinsi. Kalau kita nggak baca itu, tahu dia survei ini dilakukan di 5 RT gitu. Cuma di satu kota, tapi dia bilang ini se-Indonesia. Nah, itu kan nggak benar. Karena dia memisrepresentasikan hasil survei. Gitu. Jadi minimal tuh ada keterangan metodologinya bahwa survei ini di 38 provinsi, tatap muka, respondennya ada 1.000 dan lain-lain. Caranya apa? Multi-state random sampling. Waktunya tanggal sekian itu harus ada. Gitu. Dan kalaupun ada, kita harus kritis juga lihat. Kadang-kadang ya itu survei ini dilakukan di 4 kabupaten di Jawa Timur. Gitu. Tapi judulnya ya kan 80% masyarakat akan memilih Pak Tatang gitu. Padahal cuma di 4 kabupaten gitu. Ini masyarakat juga harus mulai terbiasa membaca hasil survei. Klaim-klaim itu survei yang sifatnya lokal, terbatas, tapi diklaim sebagai survei nasional. Itu kemungkinan juga abal-abal. Nah, yang ketiga itu tadi kita minta bantuan juga media-media terutama, yaitu nambahin lah satu line lah. Ini lembaga anggota Persepi gitu kan. Oh ya, masyarakat tahu ada asosiasinya rupanya. Gitu kan. Kalau ada asosiasinya berarti dia berbadan hukum. Kan kira-kira gitu. Kalau berbadan hukum, dia pasti udah memperhitungkan tanggung jawab hukum. Ada apa-apa. Jadi nggak mungkin abal-abal. Tanggungan dari hasil. Kalau abal-abal kan, kenapa ada abal-abal? Karena mau menghindari pertanggungjawaban hukum. Gitu kan. Nah, ini yang saya kira poin penting. Oke. Nah, kemudian ini Pak, dari tadi kan kita bicarain soal ini lembaga survei abal-abal. Nah, kalau di lembaga survei yang memang kredibel, itu apakah juga ada praktek-praktek? Jadi lembaga survei kredibel, tapi surveinya yang abal-abal. Jadi atas dasar katakanlah ya pesanan misalnya politisi atau yang tertentu gitu Pak. Nah ini beda-beda hal ya. Soal abal-abal, soal pembiayaan, ya kan? Kalau yang abal-abal bahwa dia nggak ada survei lalu tiba-tiba ngaku bikin survei, itu kayaknya kalau di Persepi saya belum pernah menemukan, belum pernah ada yang melapor juga. Tapi kalau dalam hal tentang pembiayaan, ini yang tentunya beberapa kali saya sampaikan ya, survei itu mahal, memang sudah pasti ada yang membiayai.
kalau nggak ada yang membiayai, berarti hanya Kompas yang bikin survei karena punya uang sendiri. Iya. Gitu kan. Iya. Tapi kalau surveinya cuma satu, nggak demokrasi Iya, juga. nggak demokratis juga. Nggak ada pembanding. Jadi survei itu memang pasti ada biayanya. Hmm. Dan itu mungkin datang dari internal organisasi, atau memang tadi ada calon yang, aduh saya mau tahu elektabilitas saya. Itu menurut saya sah-sah aja. Oh, sah-sah saja, Pak. Boleh-boleh aja. Hmm. Yang penting dia, si pelaku surveinya, penyelenggara surveinya itu mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang ketat. Oke. Dan dia nggak akan merubah hasilnya sesuai dengan Siapa ya, pembiayaan? Pak Tatang ya, membiayai saya survei. Oke Pak Tatang, ini saya udah hasil 1%. Tolong dirilis ke publik tapi angkanya diubah jadi 10%. Ya, Itu yang nggak boleh. Hmm. Nah, setahu saya di teman-teman anggota-anggota itu biasanya dia punya kontrak dengan, udah menjaga independensi juga dengan siapapun yang minta, bahwa satu, pembiayaannya tidak boleh, ya kan? Dia kasih tahu lainnya, pembiayaannya tidak boleh datang dari hasil-hasil yang tidak dibenarkan secara hukum. Ya kan kalau mau melakukan survei dia ada kontrak. Ada pasal-pasal begitu untuk juga melindungi dan membentengi lembaga survei dari praktek-praktek ilegal orang-orang. Intervensi Itu ada kalau gitu, praktek-praktek di anggota-anggota Persepi. Dan dari sisi itu saya kira itu praktek yang umum. Nah, sekarang persoalannya tetap aja masyarakat merasa bahwa wah, kalau Pak Tatang membiayai saya udah pasti saya kan bayaran. Sebetulnya ada cara yang paling efektif, yaitu bahwa sekarang itu yang dirilis biasanya cuma PowerPoint, ya kan, diterima wartawan itu. Sebetulnya cara yang paling efektif adalah kalau semua penyelenggara survei ini diwajibkan juga merilis si data aslinya, data mentahnya itu, ya kan. Taruhlah entah di websitenya KPU atau di website Persepi, gitu kan, atau di website masing-masing, gitu kan. Dan karena itu nanti orang bisa, oh ya ini survei yang kemarin nih, udah ada filenya gitu di KPU ya, saya mau download saya lihat bener nggak sih Pak Tatang elektabilitasnya 10% gitu. Coba saya run datanya gimana sih, saya jalankan datanya, saya analisis pakai software yang sama dengan metode yang sama seperti yang mereka lakukan. Kalau hasilnya cocok berarti dia emang sesuai. Dan ini bisa dilakukan oleh siapa aja kan, kalau datanya available, orang mau dari Ambon, mau dari Banjarmasin, mau dari Timur Leste, kalau mau bisa. Ini lebih efektif sebetulnya meminta lembaga-lembaga survei itu mengeluarkan namanya raw data. Data mentahnya itu keluarin. Sehingga dia bisa diuji juga sama semua orang. Kalau dia main-mainin itu kan nggak mungkin juga dia main-main. Capek juga tuh ngoprek data satu-satu dari sekian berapa survei dan lain-lain gitu. Kalau dia diumumkan raw datanya, itu jauh lebih efektif dan jauh lebih berguna. Karena apa? Nanti ada banyak kajian-kajian yang muncul. Ada ilmuwan sosial di universitas di Aceh misalnya, dia penelitian gitu. Mau penelitian menggunakan data itu gitu. Nggak cuma nanya soal elektabilitas, tapi banyak lah yang bisa di riset kalau datanya available. Karena nggak mungkin seorang individu researcher, dosen di Indonesia disuruh bikin survei sendiri yang mahal itu. Benar. Ya kan, lebih baik kalau memang datanya available di mana-mana, dia bisa, oh saya mau bikin studi, bisa nih kayaknya nih, mana yang dilakukan. Gitu. Siap. Nah Pak Philip, tapi biasanya kalau kita bicara soal si pendana ini, biasanya yang terbesar itu pendana itu siapa? Apakah masih dari parpol atau udah perorangan atau seperti apa? Saya kira, saya nggak tahu ya teman-teman itu lembaga-lembaga survei. Kalau Kompas kan internal, gitu. CSIS juga majority sebenarnya internal. Kadang-kadang juga ada misalnya lembaga asing, dalam arti bukan survei elektabilitas loh. Misalnya ada survei tentang bagaimana persepsi masyarakat tentang pelayanan kesehatan. Misalnya kita lagi studi tentang COVID di Indonesia, ada penanganannya gimana, donor yang mau membiayai itu bisa. Tapi ini bukan survei yang yang survei spesifik pemilu.
Lalu kadang-kadang partai politik itu juga melakukan survei, dia punya internal, tetapi juga kadang-kadang partai politik merasa perlu untuk mendanai lembaga survei agar dia bisa membanding terhadap survei internalnya. Oh, oke, Itu oke, boleh oke, juga. oke. Gitu. Ini masyarakat nih seringkali melihatnya, wah ini kalau partai politik yang minta survei udah pasti karena Iya. padahal mungkin tujuan mereka itu membandingkan Pembanding dengan aja. mereka sendiri. Ya kan? Hmm. Ini benar nggak sih survei yang kita lakukan? Hmm. Kok kayaknya hasilnya begini. Kalau orang lain yang melakukan kira-kira bagaimana? Kan gitu. Hmm. Yang ketiga, yang tadi saya bilang kandidatnya sendiri bisa juga. Dan menurut saya nggak apa-apa juga. Hmm. Atau orang-orang yang mendukung kandidat. Ya, yang tadi Perlu disampaikan. tahu. Yang penting adalah di ujungnya adalah integritas si lembaga surveinya ini. Dan juga kontrol media itu. Apakah media kritis Ya, ya. ketika membaca survei? Misalnya ada lembaga survei A bikin survei minggu ini elektabilitasnya si partai B sekian gitu, partai C sekian. Tapi dia seminggu rilis lagi survei. Toto elektabilitasnya Melejit. melejit atau jomplang jauh banget gitu. Nah itu mungkin aja terjadi. Tetapi ini kenapa dia baru survei minggu lalu nih kok surveinya angkanya Minggu depan hanya dalam satu minggu pendek sekali ya. atau 2 minggu gitu ya, kok hasilnya bisa ini. Ya. Nah itu media bisa ngejar ke si penyelenggara Ya. survei itu, ya kan saat pertanyaan-pertanyaan kritis lah. Menurut Anda apa ini? Kenapa apa ini? Kalau nggak masuk akal kan media tahu lah. Kan, gitu. Ya, benar-benar. Jadi ya, sisi media juga perlu apa namanya kritisisme juga membaca survei. Nah, terus gimana Pak? Akhirnya untuk teman-teman sahabat Kompas.com mungkin di masyarakat awam nih agar ya mencegah agar tadi itu nggak menjalankan survei by pesanan, tidak mengiyakan gitu. Artinya wah ya saya naik ini karena ada ngikutin klien agar kita juga pilihannya nggak terpengaruh dengan lembaga hasil apa. Ya kalau menurut saya tadi itu, ini kita udah mengalami pemilihan langsung, survei, harusnya udah kenyang pengalaman. Ya. Masyarakat ini harusnya udah kenyang pengalaman ya. Ini bukan cuma ngomong pemilu nasional, Ya. Pilkada udah berkali-kali juga gitu. Jadi dari sisi masyarakat, menurut saya adem-adem aja lah, ya kan. Jangan panas terhadap calon. Nih kalau kita dari perspektif pemilih ya, terhadap calon tuh nggak usah terlalu galak-galak juga, ya kan, nggak usah terlalu senang-senang juga, gitu. Takaran kita dalam sisi masyarakat adalah memastikan bahwa pilihan kita adalah pilihan rasional. Pilihan rasional, rasional sesuai dengan tadi, apakah si kandidat ini mau partai, mau orang ya, capres, cagup, itu memang sesuai dengan sesuatu yang kita harapkan. Karena dengan cara itu berarti kita memilih secara bertanggung jawab. Yang kedua, menurut saya, yaitu tadi kritis membaca hasil survei juga. Ya. Lihat itu dipublishnya di mana, medianya abal-abal atau enggak, kan namanya aneh-aneh medianya. Atau apakah hasil yang sama kita temukan di survei-survei yang lain gitu. Oh, kecenderungannya hampir sama nih gitu misalnya. Ya kan, jadi itu perlu kritis lah. Tetapi kemudian respon kita itu nggak usah terlalu reaktif juga, bisa menimbulkan malah entah perpecahan, entah perdebatan yang nggak perlu gitu. Jadi itu ya, ketika sudah rasional ya santai, terus juga apa Pak, memasukkan aspek-aspek yang lain sebelum menentukan pilihan, nggak cuma sekedar wah elektabilitasnya tinggi dicoblos gitu, nggak cuma sekedar gitu ya. Rasional juga. Dan paling penting adalah kita merasa orang ini mau wakili kita atau enggak. Ya. Tapi range of isunya bisa macam-macam kan. Ya. Seneng sama orang A di isu A, tapi nggak seneng sama dia di isu B, ya udah timbang-timbang aja mana yang lebih penting kan gitu ya. Bener. Punya konsennya lebih, kita mau yang mana nih gitu. Betul. Karena kan bisa jadi misalnya kalau kita bicara konteks pilpres gitu, calon capres A ini dia jago misalnya di bola misalnya Pak, sama ekonomi, ternyata di sisi yang lain misalnya rendah misalnya gitu kan, sangat mungkin kan, tinggal dilihat saja gitu. Soalnya isunya ya sensitif nih. Gak sensitif ya, misalnya bola itu agak sensitif. Ya. Oke, ini sudah kok ini di layar sudah habis ini atau gimana nih? Bagaimana jika mencegah? Oh, udah habis ya. Ya, Pak Philip, terima kasih. Kita harapkan juga nanti kita bisa sama-sama mengawal ini kan jelang pilpres. Ya. Juga nanti juga ya harapkan
ya survei-survei abal-abal menghilang dari Saya kira kalau calonnya udah definitif udah. ya calon definitif itu biasanya nanti akan menghilangkan itu. Siap. Sehat-sehat selalu. Sama-sama. Pak Philip. Thank you. Dari Siap. Bang. Mantap ini. Semoga sukses. Siap-siap jadi nyalon. Nyalon pilkada. Wali kota Magelang. Ya itu tadi sahabat Kompas.com obrolan edukasi kita ya. Ini memang untuk yang edisi kali ini kita sengaja ini gaspol kelas ya. Ini karena memang kita seperti di dalam kelas bertemu seorang dosen ini memang ya. Jadi itu terima kasih, semoga selalu sehat dimanapun berada sahabat Kompas.com. Terima kasih dan ikuti gaspol edisi selanjutnya. Tetap ngegas, tetap nampol. See ya. Thank you.